Halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim. Masih di dalam Before It Travel Food. Yes, dan ini adalah hari terakhir guys. Gue sengaja gak bikin itinerary yang ribet. Cukup nemenin keluarga belanja oleh-oleh di kawasan Prambanan. Jadi ya, karena ini adalah hari terakhir, jadinya gue emang gak mau capek-capek banget karena gue pulang naik mobil dan jadi harus mengemudi, jadinya ya nyiapin tenaga lah, jadi gak terlalu capek-capek banget. Gue nih sekarang lagi ada di kawasan Prambanan atau Candi Prambanan. Nah, gue tuh gak masuk ke dalam Candi Prambanan tersebut. Kenapa? Karena kita fokus di pusat oleh-olehnya aja nih. Jadi ya karena keluarga gue seneng melihat-lihat sesuatu yang unik-unik dan emang pengen nyari beberapa yang ada di sini untuk berbelanja, jadinya cuman ke pusat oleh-olehnya aja. Tapi ya cukup kelihatan lah Candi Prambanannya dari jauh. Kalau ngomongin tentang Candi Prambanan, dari sini lo bisa lihat kemegahan Candi Prambanan yang bikin napas tertahan. Lo tahu nggak? Candi ini dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Prambanan itu bukan cuma tumpukan batu. Ini adalah mahakarya Hindu yang didedikasikan buat Trimurti, yaitu Dewa Brahma atau sang pencipta, Dewa Wisnu, sang pemelihara, dan Dewa Siwa, sang pelebur. Konon ini dibangun buat nandingin Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Ada filosofi besar di sini, yaitu tentang keselarasan semesta yang dianut masyarakat Mataram kuno. Makanya relief-relief di dalamnya itu detail banget, menceritakan epos Ramayana yang masih terus dimainkan sampai sekarang. Jadi kalau gue lihat-lihat, ya gue ngerasa kecil banget di hadapan sejarah yang ada nih. Udah bertahan lebih dari 1000 abad ya kan. Tapi balik lagi, karena gue nggak masuk ke dalam kawasan tersebut, jadi gue cuman di tempat pusat oleh-olehnya aja. Nah, udah menuju siang, perut gue udah mulai bergetar nih dan nagih buat diisi. Dan pilihan gue kalau kesini ada satu menu yang paling gimana ya, humble banget gitu menurut gue. Di pusat oleh-oleh ini tuh nggak cuma jual oleh-oleh tapi juga jual makanan. Ya biasalah, mungkin capek-capek dari muter-muter Candi Prambanan, bisa makan di sini juga kan. Nah, tapi makanan di sini tuh yang paling spesial menurut gue adalah nasi pecelnya. Sayurannya tuh kelihatannya seger banget, jadinya tuh gimana ya, abis makan terus makan nasi pecel tuh kayak keisi banget gitu perut. Nah, ngomongin nasi pecel, gue akan kupas sedikit sejarahnya nih. Pecel itu bukan cuma sayuran disiram bumbu kacang. Pecel adalah salah satu catatan kuliner tertua di tanah Jawa. Kata pecel berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu pecal, yang artinya diperas atau diulek. Kalau lo buka surat Centini, buku ensiklopedia budaya Jawa abad ke-19, pecel itu udah disebut sebagai makanan yang jamak dimakan orang Jawa. Dulu, pecel adalah makanan survival petani di ladang. Sayurannya diambil dari apa yang tumbuh di sekitar ladang, seperti bayam, toge, kacang panjang, dan bumbu kacangnya adalah bukti akulturasi. Kacang tanah itu sendiri dibawa oleh pedagang dari Amerika Latin ke Nusantara pada abad ke-16. Hebatnya, orang Jawa berhasil mengolah kacang itu jadi saus yang creamy, gurih, dan pedas, yang sekarang jadi identitas kita nih. Pecel itu makanan rakyat yang enggak neko-neko, tapi sejarahnya panjang banget kalau dilihat-lihat ya. Ngunyah pecel ini gue jadi inget 4 hari ke belakang. Bakmi godok yang gue makan di hari pertama itu pelajaran tentang kesabaran di atas tungku areng. Gudeg itu bukti ketahanan pangan zaman Mataram Islam. Sempet juga minum es dawet. Itu adalah filosofi kesegaran rakyat kecil. Nah, kemarin ada juga kopi jos. Itu inovasi pinggir jalan yang ikonik banget. Ternyata kalau dilihat-lihat, traveling itu bukan cuma soal tempat bagus,
buat foto-foto aja. Makanan juga salah satu termasuk di situ. Kalau ngomongin makan di Jogja itu, kayak baca buku sejarah yang nggak ada habisnya. Gue belajar bahwa setiap suapan punya cerita tentang perjuangan, kreativitas, dan akulturasi budaya yang membentuk kita sampai sekarang. Sampai juga 4 hari di Jogja, ya udah selesai nih, sebentar aja ya kan. Tapi petualangan rasa gue nggak akan berhenti di sini pastinya, karena gue akan travel food ke tempat-tempat lainnya. Asik. Makasih yang udah nemenin perjalanan Before Eat Travel Food sampai sekarang. Sampai ketemu di petualangan rasa berikutnya. Alright, terima kasih. Gue Zil Karim dan ini Before Eat, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.